Halo semuanya, perkenalkan aku Pras atau juga biasa dipanggil Entupras dalam mode aku bermusik. Jadi Entupras itu name stageku dalam musik. Nah, di sini aku bakal sharing atau cerita sedikit mengenai proyekku yang kemarin In All. Nah, ini. Jadi In All ini adalah salah satu proyek tahunan yang selalu aku buat setiap tahunnya untuk menyambut bulan kelahiranku yaitu bulan Agustus gitu. Jadi aku untuk menyambutnya aku harus berkarya gitu. Nah, dan ini adalah salah satunya yang untuk tahun 2022 gitu. Jadi aku bakal sharing ataupun menceritakannya sambil nanti kita menonton scene by scene-nya gitu loh. Jadi kita nonton full, aku bakal jelasin scene per scene gitu. Jadi kayak apa sih yang terjadi di balik scene tersebut dan apa sih maknanya gitu. Jadi let's go. Nah, aku pause. Jadi aku bakal jelasin sedikit di intronya. Itu ada In All. Tentunya ada Semertonan Jaga Bagus Tabanan, ada logoku, dan beberapa orang-orang yang terlibat di project ini. Jadi kenapa ada logo Semertonan Jaga Bagus Tabanan? Aku sungguh sangat-sangat berterima kasih pada Jaga Bagus Tabanan telah juga memberikan izin untuk aku mengajak para rekan-rekan Bagus Tabanan untuk terlibat dalam proyek ini. Terutama aku cukup berterima kasih kepada Ketua Umum Jaga Bagus Tabanan tahun 2022 yaitu Komang Agus Mertadana. Terima kasih sudah memberikan izinnya untuk aku mengajak Bagus Tabanan Jaga Bagus Tabanan dalam proyek ini. Nah, jadi di sana juga ada orang yang terlibat yaitu Bli Arde. Bli Arde adalah musisi dan juga gitaris. Beliau juga yang membantu aku dalam musik ini, tentunya juga dalam referensi melodi gitarnya. Dan di sana ada Sukradinata, dia adalah Bagus Tabanan, dan dia yang membawakan narasi ini cukup melewati banyak pemilihan sebenarnya kalau dari sisiku ya. Jadi aku mencari orang-orang yang sekiranya cocok untuk diisikan narasi dan pada akhirnya landing di Sukradinata. Nanti aku ceritain ketika scene-nya dia udah masuk. Dan di sana ada Wiranti dan Mangtri yang dimana mereka adalah penari dan tentunya mereka juga adalah Jaga Tabanan 2022. Jadi itu mereka berdua keren banget sih. Nanti aku jelasin pas scene-nya mereka masuk. Oke, let's go. Saling asih, saling asuh. Nah, aku pause. Jadi di sini ada cerita di mana scene yang tadi, scene-nya Mang Sukre bernarasi dengan bahasa Bali, itu dikarenakan aku memang pengen di proyekku ini ada budaya Balinya yang masuk. Yang aku juga mengingat bahwa aku juga lahir di Bali, besar di Bali. Sehingga aku pengen nih berkarya dengan membawa tanah kelahiranku lah. Nggak mau kalah lah aku gitu kasarnya. Sama orang-orang yang dari luar dan mereka berkarya di Bali, membawa nama Bali. Masa ya aku orang yang orang Bali tidak membawakan itu juga gitu loh. Aku akhirnya di sana aku mikir gimana kira-kira proyeknya cocoknya ini masuknya gimana sih cara biar bahasa Balinya itu bisa masuk gitu loh. Tapi yang juga dimana dengan style-style kekinian lah yang bisa diterima lah dengan kalangan yang luas. Aku mencoba gitu. Akhirnya kenapa aku menggunakan narasi? Karena aku rasa narasi tidak begitu berat dalam pelafalannya, nggak harus yang bernada gimana, nggak harus ngikutin skill apa. Yang menurutku pembawaan kalau udah oke, ekspresinya udah mantep, itu udah masuk banget sih narasinya. Yang penting pembawaannya gitu. Jadi tidak yang serumit dari menyanyi gitu. Jadi itu yang aku rasa kenapa aku pakai narasi pada akhirnya. Dan tentunya karena juga dalam nuansa, aku menguploadnya dalam nuansa 17-an, kemerdekaan Indonesia, nasionalis. Jadi kalau menggunakan narasi kayaknya lebih dapat tegasnya, dapat feel bersemangat membaranya tuh lebih dapat. Jadi aku pikir aku lebih menggunakan narasi di sana gitu. Nah,
Di narasi ini itu menggunakan bahasa Bali yang dimana nanti artinya itu dijelaskan oleh Mang Sukre setelah ini, yang setelah gamelan ini. Jadi itu nanti dijelaskan artinya di sana. Nah, kenapa memilih narasi itu? Karena satu yang memang udah jelas bahasa Bali, yang kedua di narasi tersebut menjelaskan mengenai persatuan gitu, mengenai toleransi, menghargai gitu. Jadi itu yang lebih aku rasa kayak wah dapat banget nih untuk 17-annya gitu. Nah, dan selanjutnya tadi ada scene yang dimana aku bermain piano, keyboard, tapi gininya gamelan, instrumennya gamelan. Nah, kenapa tidak menggunakan gamelan asli gitu? Karena jujur aja di musik ini semua VST, nggak ada real instrumen. Karena aku juga mikir kalau nyari real instrumennya lumayan berat gitu untuk startupku yang masih dari bawah ini gitu. Jadi aku pikir kayaknya pakai VST oke deh gitu, dan untungnya masuk. Dan semua musik instrumen yang ada di musik ini itu semua VST, drum, gitar, bahkan sampai choir sekalipun itu menggunakan VST gitu. Jadi di scene tersebut aku masukkanlah untuk memperlihatkan bahwa ini tuh pakai VST gitu. Tapi kedepannya next projectnya aku bakal berusaha mencoba untuk menggunakan yang organic real instrumen gitu. Oke, kita lanjut. Satu padu, saling menghargai pendapat orang lain, saling mengingatkan, saling menyayangi, dan saling tolong-menolong. Prinsip-prinsip tersebut. Nah, aku pause sejenak. Jadi itulah arti dari narasi yang pertama, Sagilik Sagu dulu gitu. Jadi itulah artinya tadi. Kenapa pembawaannya aku bawakan di videonya itu secara hitam putih gitu. Dikarenakan salah satu faktor yang dimana dalam musik ini aku memvisualkannya kan dalam dia mengartikannya itu kan benar-benar pembawaannya santai, tenang gitu. Tapi di scene yang selanjutnya ini yang akan kita play nanti, itu pembawaannya membara, bersemangat gitu, sehingga waktu aku mikir untuk memvisualkannya gimana sih kira-kira caranya gitu. Akhirnya aku memikirkan untuk dihitam putihin aja dulu videonya gitu. Nanti pas dia sudah bernarasi dengan semangat, dengan penuh kayak membara, baru diwarnain gitu, baru dihilangkan hitam putihnya gitu. Jadi challenge juga sebenarnya bagi aku, bahkan bukan di videonya aja, di musiknya juga itu cukup challenging menurutku. Karena waktu aku membuat musiknya untuk ngemasukin biar vokalnya itu narasinya itu masuk sama beatnya, itu awalnya nggak ada ketukan kicknya, tuh awalnya nggak ada. Jadi itu kalau waktu take itu cukup membingungkan sebenarnya. Bahkan aku baru ngahnya itu setelah beberapa hari setelah take-nya terjadi gitu loh. Dan itu terjadinya karena namanya juga seiring berjalan waktu kita improve kan gitu. Kita harus improve, jadi aku baru ngeliat yang kayaknya wah ini kalau nggak diisi kicknya ini kayak agak kurang gitu. Akhirnya di sana juga yang aku awalnya merasa udah pas, waktu take pertama vokalnya ya, itu akhirnya aku revisi ulang gitu, aku take ulang narasinya gitu bersama Mang Sukre. Dan itu juga sebuah kayak surprise juga sebenarnya kasarnya. Surprise-nya itu bukan surprise bagus, surprise-nya itu yang kayak aku nge-DM Mang Sukre tiba-tiba H-1 aku bilang kayak kita take ulang ya vokal narasinya gitu, karena ada yang kurang dan nggak cocok sama beatnya gitu. Jadi tanggal 16 Agustus malam aku DM Mang Sukre untuk bilang itu. Nah, dan dari sana yang aku belajar juga bahwa apa yang ada di pikiran kita itu nggak selamanya bisa juga tersampaikan dengan baik kalau kita tidak mempersiapkan cara menyampaikannya kepada orang lain juga dengan baik gitu loh. Makanya akhirnya di sana aku berpikir, oh ini perlu dimasukin kicknya biar nanti juga Mang Sukre untuk melafalkan narasinya itu lebih enak, lebih ngepas sama beatnya gitu. Dan ya sedikit cerita dulu sebelum kita melanjutkan videonya. Aku di sini ketemu Mang Sukre itu di JG Bos Tabanan pastinya, tapi untuk menemukan dia adalah orang yang tepat di vokal ini itu dikarenakan waktu aku ikut Gong Adit, timku yang kebetulan dia juga Bagus Tabanan 2022. Itu untuk take video Tanah Airku gitu. Jadi itu di lokasinya di Denpasar, di kediamannya Suman.
Jadi Suman adalah salah satu orang yang juga menjembatani aku untuk bertemu dengan Mang Sukre waktu itu. Jadi waktu aku ikut ke sana, di sana sedang ada proses take video untuk Tanah Airku itu, yang dimana aku cukup terkejut melihat bahwa ada puisi di sana yang disampaikan. Nah, dan dari itu aku ngelihat ternyata Mang Sukre yang membawakan, dan Mang Sukre membawakannya dengan baik gitu, bahkan benar-benar bagus banget lah gitu. Sampai akhirnya aku berpikir bahwa oh ya udah, ini adalah orang yang tepat kayaknya untuk proyekku gitu. Aku coba ajak join dan ternyata dia mengiyakan gitu. Good job buat Mang Sukre. Keren sih. Nah, dari sana akhirnya pas aku coba take vokal yang pertama masuk, dan kayak yang cerita sebelumnya, ternyata setelah sering berjalannya waktu itu nggak oke banget gitu. Dan project ini musiknya aku kerjain dari 8 Agustus. Itu yang notabene kalau dilihat kurun waktunya tuh kurang dari seminggu kalau mau nyari 17-nya yang waktu rilis gitu. Jadi dengan waktu yang semepet itu aku membuat musiknya. Awalnya yang kayak cuman aku bikin draftnya dulu di FL Studio, jadi aku buat draftnya, bahkan gitar-gitarnya aku bikin sendiri dulu sebelum aku kasih ke Bliarde gitu. Jadi semuanya aku bikin draft dengan semepet itu, dan pada akhirnya kejar-kejaran waktu dan hasilnya seperti ini gitu. Untuk cerita-cerita selanjutnya kita sambil nonton dulu gitu. Jadi cerita untuk scene yang tadi itu dia scene ceritanya gitu. Oke, lanjut. Prinsip tersebut selalu dipegang teguh dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini telah terbukti dengan keberagaman budaya dan bahasa yang ada. Kita tetap dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita pause sejenak. Jadi di scene yang sebelumnya itu, seperti yang aku jelaskan, aku pengen di scene itu ada rasa membaranya juga gitu, rasa bersemangatnya juga itu muncul. Nah, makanya di sana baru berwarna videonya. Itu salah satu alasannya, karena aku ingin membawakannya dengan yang tidak terlalu banyak ekspresi, tidak terlalu banyak dukungan-dukungan dari background dan sebagainya, tapi bisa dapat feel-nya gitu, yang cuman cukup lighting merah aja dari belakang yang membuat feel-nya tuh lebih dapat untuk bersemangatnya gitu. Jadi aku buat scene-nya itu sedemikian rupa, dan di situ juga sebenarnya menjadi concernku bahwa dari segi musiknya itu sempat menjadi trouble juga di waktu aku mengaransemen itu. Challengingnya itu ketika Mang Sukre menyebutkan dengan lantang Bhinneka Tunggal Ika gitu tuh. Itu awalnya itu bahkan bahkan udah scene gitarnya masuk, musik gitarnya masuk, itu masih ada Ikanya gitu. Dan itu di take yang pertama, sampai pada akhirnya dari sanalah aku yang berpikir kayaknya ini harusnya begitu ada transisi dari build up-nya ke drop gitu. Itu harusnya di sana udah berhenti nih gininya. Bhinneka Tunggal Ika-nya gitu. Pada akhirnya di take kedua lah baru itu diperbaiki, dan itu di pagi hari, di hari H 17 Agustus itu take kita yang perbaiki revisi semuanya. Itu baru di 17 Agustus pagi, dan syukurnya bisa mendapatkan hasil yang semaksimal inilah gitu pada akhirnya. Dan itulah salah satu cerita di balik scene itu. Nah, kita lanjut juga ke bagian scene gitarnya. Nah, sebelum lanjut, aku pengen ceritain juga bahwa di scene di gitar ini aku cukup bingung juga sebenarnya awalnya, kayak gimana sih caranya menggabungkan nih antara video narasinya nih terus masuk gitar dengan di scene gitar Bliarde main gitar itu lightingnya RGB yang sudah tidak semonoton yang tadi yang diem aja lightingnya gitu. Nah, sekarang ini gimana cara ngemasukin ya? Di sanalah challengingnya aku menggunakan permainan opacity dan transisi distort, shake dan glitch. Jadi aku jadiin satu dan syukurnya masuk gitu. Ya karena aku ingin sebisa mungkin ini tuh benar-benar audio visual, seperti gimana audionya, visualnya juga biar bisa dapat orang yang nonton tuh juga dapat feel-nya gitu.
yang nggak cuma dari audionya aja, tapi dari apa yang dia lihat juga dapet feel-nya gitu. Jadi itu alasan salah satu juga apa ya, kenapa tiba-tiba transisinya seperti itu dan cerita di balik itu ya gitu. Kita lanjut. Nah, kita pause lagi. Jadi dari scene pas sudah masuk drop sampai yang ini, itu aku salut juga sama Bliarde. Beliau juga mau membantu aku dalam membentuk melodi yang kayak enaknya gimana gitu di gitarnya gitu. Dari sisi gitarnya gitu. Dan pada akhirnya setelah aku coba, aku bikin draftnya, Bliarde ngebantu. Nah, di sini juga Bliarde benar-benar berperan sangat besar sih menurutku juga, karena Bliarde lah yang ngasih tahu kayak ini gamelannya enaknya gini, gitarnya gini gitu. Terus yang di awal tadi setelah narasi bahasa Bali itu kan ada yang aku main instrumen. Nah, di sana juga itu saran dari Bliarde. Jadi Bliarde sangat berperan cukup banyak lah di project ini juga, dalam musiknya terutama dalam musiknya dan di videonya gitu. Jadi thank you Bliarde sudah membantu aku dalam pembuatan musik gitar ini, dan Bliarde juga di sini kenapa Bliarde diperformkan gitu. Karena padahal aku yang kayak aku bilang bahwa awalnya ini full VST, nggak ada instrumen real. Jadi kenapa aku akhirnya menggunakan instrumen realnya di video gitu. Karena aku pengen membawakan feel gitarnya gitu, kayak biar apa ya ya walaupun ini VST, setidaknya dalam visual audionya itu ada gitarnya gitu. Dan sedikit fun fact yang di scene yang ini, yang Bliarde tiba-tiba ngebending, sebenarnya itu benar-benar tiba-tiba banget sih. Waktu take video harusnya di musiknya itu kayak diam dulu, kayak teng, ya baru di bending di pertengahan, bukan yang dari awal. Itu nggak langsung di bending seharusnya. Itu harusnya diam dulu gitu. Tapi pas di take videonya ternyata Bliarde nggak ngeh gitu, langsung di bending. Pada akhirnya waktu aku ngedit dan aku ngeh itu langsung ku rubah musiknya, aku buat ulang. Bukan buat ulang, aku ganti di bagian itunya untuk langsung diisi bending juga. Jadi akhirnya biar bisa sesuai masuk lah sama videonya gitu. Nah itu, dan di sini juga di video ini muncullah Wiranti dan Mantri. Di sini yang aku salutin sama mereka berdua adalah mereka mampu membuat koreo dengan waktu yang tidak begitu banyak. Itu benar-benar hari H, aku baru yang bilang ke Mantri terutama bahwa mau nggak ikut bikin project ini gitu, Mantri yang nari. Nah karena yang sebelumnya aku udah sempat ngajakin Wiranti dari yang sebelumnya gitu, hari-hari sebelumnya, ketika Wiranti, Mang Sukre dan Suman kesini ke JGN untuk membuat video Tanah Airku itu. Bukan membuat videonya sih, ngedit dan mengambil beberapa scene, itu yang waktu scene Wiranti nari di akhir video Tanah Airku. Dari sana yang aku berpikir kayaknya, wah Wiranti kayaknya juga boleh aku ajak kolaborasi nih di projectku, untuk menari di projectku gitu, untuk menjadi penarinya gitu. Akhirnya pas aku ajakin ternyata Wiranti mengiyakan gitu, dan disinilah scene masuknya gitu. Dan yang membuat aku challenging itu di scene ini, di penarinya sebenarnya, yang dimana di kondisi keterbatasan di studio ini, terutama di background yang untuk take tarian tersebut itu nggak begitu luas, sehingga yang membuat aku challenge-nya tuh gimana caranya dengan kondisi dua orang ini biar bisa enak juga dalam frame nih, dalam videonya nih, dalam tariannya biar juga masuk gitu. Akhirnya di sanalah yang challenging-nya aku coba buat langsung waktu aku nunjukin kayak nanya ke mereka gitu, kayak gimana tarian yang ada di kepala kalian, gimana, coba dong kita mainkan sekarang, sambil aku juga rekam, sambil ku improve. Oh ini ya udah bagusnya ini gini, bagusnya ini gini.
coba ini begini, coba ini begini gitu. Jadi benar-benar improvement banget sih waktu take tariannya itu. Jadi di sana juga yang aku membuat kayak berpikir juga gitu loh, kayak wah ini emang kalau orang udah punya jiwa seninya, dia bahkan nggak perlu berpikir panjang, dia udah dapet gitu. Dan di sana mereka berdua berhasil mengeksekusi dengan baik untuk tariannya. Jadi di sana aku cukup salut buat Wiranti dan Mang Tri. Good job, kalian hebat dan harus kalian pertahankan dan tingkatkan sih. Jadi kalian benar-benar keren banget sih. Itu dibalik cerita musik yang ini. Dan untuk selanjutnya, mari kita tonton lagi. Nah, kita pause. Jadi di drop 2 itulah drop yang dibuat oleh Bliarde, yang disarankan oleh Bliarde. Jadi Bliarde lah yang membuat yang membuat dan menyarankan. Oh, ini kayaknya di drop 2 ini kayaknya enaknya diginiin nih melodinya, karena di draft yang aku kasih ke Bliarde waktu itu melodi drop 1 dan drop 2-nya tuh sama gitu. Nggak ada bedanya bahkan. Akhirnya Bliarde menyarankan, dia mencoba humming waktu itu kayak dia ngikutin, kayak dia bikin melodi. Akhirnya dia kepikiran akhirnya aku coba juga dari Bliarde yang menyampaikan seperti itu, humming dan nanananya. Aku coba masukkan ke piano roll dan aku buatkan, dan pada akhirnya sesuai dengan apa yang ada di ekspektasiku dan di ekspektasinya Bliarde waktu itu. Akhirnya aku pakai itu dan kita play. Nah, kalau kalian dengerin juga musiknya, di sana ada suara yang tiba-tiba membesar, itu juga sarannya Bliarde. Jadi musik ini di drop 2-nya memang banyak sekali campur tangannya dari Bliarde, sehingga bisa terrealisasi dan sebaik dan sebagus itu musiknya menurutku ya. Jadi akhirnya terjadilah musiknya seperti yang kalian dengarkan tadi gitu. Dan di scene tarinya itu sebenarnya adalah bagian tarian yang musiknya bukan itu gitu loh. Harusnya dia musiknya di yang agak mundur sedikit, agak maju sedikit, tapi aku mundurin akhirnya gitu loh. Jadi tidak sesuai lah musik asli sama musik yang di video klipnya yang sekarang gitu. Dan itu dikarenakan aku memang yang kayak ya udah biar masuk sesuai nih dengan visualnya juga, dengan ketukan beatnya biar enak, gimana caranya juga biar tariannya juga nyambung gitu. Jadi di sana lumayan challenging juga. Aku mikir-mikir ngotak-ngatik, maju mundurin video tarinya waktu itu untuk nyari mana yang sesuai dan masuk sama musiknya gitu. Dan itu dia yang untuk scene drop 2-nya. Jadi cerita di balik itu cukup sederhana dan masih sama seperti yang di pertama. Itu benar-benar improvement lah semuanya. Dan di terakhirnya masih sama juga, yang aku bermain instrumen sama seperti yang waktu di menjembatani antara narasi bahasa Balinya dan artinya, untuk menunjukkan bahwa gamelan ini menggunakan VST gitu, tidak yang menggunakan real instrument. Sorry tadi ada gimana gitu tuh pernafasan. Jadi itu untuk dibalik dari Project In All ini. Terima kasih udah mau nonton sampai akhir. Buat kalian yang memang juga mau memberikan kritik maupun saran untuk project ini, silahkan diberikan komentar di bawah ini, ataupun boleh juga di video all in-nya yang di YouTube, in all-nya, sorry, all in. In all-nya yang di YouTube, boleh kalian berkomentar di sana, ataupun juga DM ke aku, message ke aku pribadi juga boleh. Dan buat kalian yang juga mau berkolaborasi maupun berkarya di JGN Pictures, itu aku benar-benar welcome banget buat kalian. Silahkan juga kalian sampaikan ke aku, konsultasikan ke aku projectnya. Mari kita realisasikan bersama agar apapun yang kalian juga impikan dalam karya-karya kalian bisa terrealisasi juga seperti yang aku juga harapkan. Seperti sebelum-sebelumnya aku juga berharap pengen bikin MV sendiri, pada akhirnya bisa gitu.
Nah, aku juga berharap jika memang kalian ada, mari kita coba realisasikan bersama. Kita sama-sama belajar dan sesuai dengan visi misinya JGN bahwa kita di JGN ingin menjadi wadah kreatif bagi rekan-rekan dalam industri kreatif juga gitu. Jadi sampai jumpa di project-project selanjutnya dan sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan project lainnya yang mungkin nggak cuma aku aja, nantinya akan ada teman-teman yang lain juga yang mengeksekusi karya-karyanya bareng aku ataupun di JGN gitu. See you.